Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sunyoto Usman MA selaku pemateri narasumber pada kajian pagi ini, Bapak Ahmad Akbar Susanto, Ketua ICMI Orda Sleman, penasihat serta sesepuh Bapak Profesor Heru Kurnianto Cahyono, serta Pak Budi Santoso dan Mbak Admin. Saya panggil semua ini, mohon maaf, yang lain belum. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan flyer yang sudah diedarkan bahwa kajian dan diskusi pada pagi ini kita akan membicarakan tentang ruang publik di era digital. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa ruang publik itu merupakan ranah kehidupan sosial dalam bentuk tempat ataupun ruang untuk kepentingan sosial. Tidak hanya sekedar dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam arti media massa. Namun demikian, di era digital ini, pengertian ruang publik bergeser bentuknya dan sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat kita, yaitu dalam bentuk WhatsApp, kemudian Facebook, TikTok, Instagram, maupun media yang lain. Nah, menurut Herbemas, ruang publik itu juga merupakan perkumpulan orang-orang yang berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Dalam konteks demokrasi, ruang publik dapat digunakan, dimanfaatkan untuk mendorong proses demokrasi yang lebih sehat, berperadaban, dan tentunya juga rasionalitas. Namun demikian, untuk saat ini, ruang publik ternyata tidak sebagaimana yang kita idealkan. Digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermuatan politis ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya, bahkan secara substansi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moralitas dan kebenarannya. Dalam hal ini, kita pagi ini akan menghadirkan Bapak Profesor Dr. Sunyoto Usman MA, beliau sebagai Kaprodi Program Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan seorang sosiolog. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya, kami mohonkan kepada Pak Sunyoto nanti bisa memberikan pencerahan. Di dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan untuk membuka diskusi dan tanya jawab dengan ketentuan yang sebagaimana sudah silahkan bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Monggo Pak Prof. Sunyoto Usman, waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, topik ini sebenarnya sudah pernah saya tulis pada pada kesan-kesan ketika saya pensiun dari Visipol. Jadi ada perpisahan pensiun. Nah, saya pagi ini akan memberikan uraian lagi yang saya berharap menjadi lebih jelas apa yang saya maksudkan. Saya akan awali tadi dari sebutan Habermas gitu ya. Sebenarnya istilah ini sudah didiskusikan, sudah dibahas dalam literatur sosiologi yang
biasanya merujuk pada pemikiran Habermas. Ini adalah filosof dan ahli sosiologi Jerman yang ketika itu Jerman itu sedang terjadi pergeseran hebat ya dari kapitalisme liberal yang memberikan porsi besar pada pemilik modal menjadi kapitalisme monopoli. Jadi itu semakin meneguhkan para pemilik modal itu menguasai kegiatan ekonomi. Nah, Habermas mengembangkan yang biasanya dikenal sebagai teori kritis. Ya, ada critical theory, critical perspective gitu. Yang sebetulnya kalau ditarik mundur itu nanti jadi Marxisme ya. Nanti saya sampaikan itu. Nah, tapi bagi dia itu ini tidak apa-apa sebetulnya terjadi diversifikasi usaha ini, terjadi monopoli ini. Cuma dia inginkan itu ada rasionalisasi. Nah, itulah kemudian ketika itu dia amati di Jerman muncul kelompok-kelompok, terutama sebenarnya kelompok bisnis ya. Kelompok bisnis untuk memberikan masukan pada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih beradab lah, kira-kira begitu ya. Lebih berpihak pada kepentingan umum gitu ya. Nah, itu tadi yang saya katakan, lalu idenya seperti pendahulunya ya, seperti tokoh-tokoh Marxis sebelumnya, bahwa ekonomi ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat, bukan untuk mengeksploitasi masyarakat gitu, terutama yang lemah. Itu Habermas berpikir seperti itu. Nah, kemudian kalau dipetakan apa yang dia sebut dengan civil society itu yang di ruang publik itu yang saya gambarkan di merah ini. Sebetulnya ingin memberikan catatan kritis pada pemerintah, pada komunitas politik, pada kapitalis, pemilik modal, ya, pada organisasi sosial untuk lebih berpihak lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, saya nah, itu oleh Habermas disebut the bourgeois public sphere. Karena pada saat itu didominasi oleh para kapitalis, para pemilik modal untuk membicarakan ekonomi yang kemudian bermanfaat bagi kepentingan masyarakat ini. Nah, ruang publik yang digambarkan Habermas itu mempunyai elemen-elemen penting seperti ada persamaan ide, persamaan bahasa, gitu ya, jargon-jargon politik, dan ruang publik itu dipergunakan untuk menyampaikan prinsip-prinsip yang diperjuangkan seperti saya katakan untuk kepentingan publik tadi itu. Kemudian untuk menghindari tekanan, untuk menghindari tadi kapitalisme monopoli itu, jadi ruang publik ini hidup sebagai menjadi memproduksi pikiran-pikiran kritis untuk kepentingan kolektif gitu. Nah, bersamaan dengan itu Jerman atau di Eropa Barat sebenarnya itu lahir organisasi-organisasi sosial, asosiasi. Nah, dalam pikiran Habermas tidak harus dirisaukan itu. Sebenarnya mereka bisa
diajak bekerja sama untuk mementingkan ekonomi tadi. Nah, tadi saya singgung pada Marxisme, ya, itu kan yang dibahas ketika itu adalah bagaimana pemilik modal itu menguasai, mengeksploitasi buruh, gitu ya. Kalau buruh kerja keras itu sebenarnya bukan kemudian mereka menjadi lebih baik kehidupannya, tapi justru kata Karl Marx itu justru penindasan itu semakin kuat gitu ya. Jadi kalau diilustrasikan, kalau sebuah perusahaan, sebuah pabrik, sebuah industri bisa meningkatkan produksi dari 1 angka 1 ton menjadi 2 ton, itu yang memperoleh keuntungan bukan buruh, itu yang memperoleh keuntungan besar justru pemilik modal. Itulah sebetulnya rekomendasi dia nanti mengajak revolusi untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. Nah, sebetulnya ini tidak sederhana karena kapitalisme kemudian memperoleh bentuk-bentuk baru dan kemudian melakukan pembelaan-pembelaan. Ya, misalnya saham perusahaan itu bisa dijual ke publik, bisa dimiliki buruh. Jadi sebetulnya tidak terjadi monopoli keuntungan itu karena saham bisa karena buruh bisa memiliki saham dan memperoleh keuntungan itu. Dominasi buruh, dominasi pemilik modal, kata pembela kapitalisme ini juga dapat ditekan karena pada kapitalisme telah memberikan ruang yang cukup longgar bagi buruh untuk berserikat, sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan itu bisa melibatkan buruh gitu ya. Dan kemudian ada asuransi, ada jaminan sosial bahwa buruh sebetulnya juga memperoleh hak-hak tertentu yang kemudian eksploitasi itu dapat dikendalikan gitu. Nah, inilah kira-kira ide awalnya, ide besarnya itu. Tapi sebenarnya ide itu kadang-kadang hanya utopia. Dalam prakteknya itu kapitalisme tetap melakukan eksploitasi ya. Nah, termasuk nanti di media sosial, ternyata pelaku-pelaku bisnis di media sosial itu juga kelompok tertentu yang pemilik modal gitu. Ya. Sekarang kalau kita lihat sehari-hari Gojek misalnya ya, orang gembira karena ada lapangan kerja yang dikembangkan oleh Gojek itu, ya. Tapi Gojek itu sebenarnya ada pemilik modal besar di belakangnya. Dan kalau kita lihat driver itu dapat pendapatan hanya kalau dia bekerja. Dia tidak dapat asuransi apa-apa. Motornya ya kreditan sendiri. Kalau misalnya, ya maaf, misalnya kalau mudah-mudahan tidak ya, kalau ada kecelakaan itu ya harus dia tanggung sendiri. Jadi sebenarnya satu sisi itu dinilai positif karena menciptakan kesulitan kerja, tapi di sisi lain itu adalah sebuah eksploitasi, sebuah penindasan yang luar biasa. Dan mereka tidak ada promosi ya. Jadi nanti bertahun-tahun ya driver ojek itu ya. Nah, itulah kemudian ruang publik ini apa yang digambarkan oleh Habermas memperoleh bentuk-bentuk baru yang yang jauh lebih kompleks gitu ya. Nah, ini saya gambarkan tadi disebut misalnya pada sosial media itu sebetulnya
telah mendorong perubahan komunikasi politik ini karena berlangsung cepat, ya, langsung hubungannya, luas gitu ya, liberal gitu ke sini. Ya. Jadi bandingkan misalnya tahun 90-an mungkin di sini, ini sekarang dua dasawarsa terakhir sudah seperti luar biasa perkembangannya ya. Dan kemudian lahir sebuah komunitas virtual, komunitas maya ya, yang dalam banyak literatur disebut digital society. Istilah ini sebenarnya masih debatable, tapi secara umum sudah dikonsepsikan sebagai ada sebuah masyarakat maya. Dan identitasnya bukan nama, bukan umur, bukan jenis kelamin, tapi maya, betul ya, hanya akun gitu ya. Nah, maka mungkin sekali kita berinteraksi dengan tetangga sendiri, tapi kita tidak saling tahu. Nah inilah yang kemudian menarik dibahas dalam literatur sosiologi yang baru, bahwa ada sebuah ruang yang sangat kompleks, yang ruang itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sudah banyak studi ya yang melakukan ini. Dan mahasiswa saya dulu studi tentang pilpres gitu, pilpres 2014 Jokowi dan Prabowo, dan mengejutkan ya karena mereka yang mendukung Prabowo juga mendukung Jokowi dan sebaliknya gitu. Itulah yang dia sebut sebagai pseudo demokrasi. Tentunya kita hanya bergerak pada demokrasi semu gitu ya. Yang menjadi lebih parah lagi kalau itu apa ya, algoritma itu ya. Sebetulnya itu hanya di-create oleh mesin itu sendiri. Dan susahnya kita percaya kadang-kadang. Padahal itu sudah penipuan luar biasa. Inilah yang kemudian menarik di analisis, lalu kira-kira perkembangan seperti apa kalau seperti ini. Satu sisi memang harus diakui media sosial punya dampak positif karena misalnya teman-teman saya di Digital Society mendiskusikan bagaimana UMKM ya, UMKM di Jogja itu dapat manfaat besar ya. Dapat manfaat besar dari perkembangan itu. Tapi sebetulnya kayak ambigu gitu ya. Ya, manfaat besar ini seperti apa? Itu sudah harus bisa dikritisi lagi. Karena dalam banyak hal itu justru seperti Gojek tadi itu justru menciptakan eksploitasi ekonomi. Beberapa media itu sudah gulung tikar sekarang ya, seperti yang online itu ya, online, karena kemudian tidak mampu bersaing dengan pemilik modal besar. Nah, dalam ruang maya ini, dalam ruang publik maya ini memang itu membutuhkan perangkat ya, ada bisnis, ada politik, ada prosesnya cepat, terbuka, many to many. Jadi ya ini bukan lagi relasi antar orang, bukan lagi hubungan antar orang gitu, tapi hubungan antara sejumlah orang dengan sejumlah orang. Nah, inilah yang kemudian definisi sosiologi pun sudah harus direvisi. Yang bertahun-tahun kan selalu sosiologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang mempengaruhi hubungan antar orang. Nah, pada digital seperti ini sudah people to people gitu ya, many to many, dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, menembus batas geografis, etnis, sektor, ideologi ya.
Dan terjadi apa ya, sudah kebebasan yang luar biasa gitu ya, karena bisa merespon dan beri stimulan yang sangat cepat. Nah, ini biasanya kemudian diidentifikasi ada sebuah transisi, ada kekuatan ekonomi yang kemudian mempengaruhi relasi-relasi ini, yang menggunakan komputer, connectivity dengan knowledge, dengan berbagai macam people dengan berbagai macam akun, berbagai macam aplikasi gitu ya. Nah, kemudian ditengarai membentuk political cluster ya. Grup yang kemudian merasa senasib, merasa merasa sepaham gitu ya. Itu kalau teori lamanya sosiologi itu biasanya dikategorikan sebagai homopili. Orang mempunyai kedekatan dengan yang kira-kira nasibnya sama gitu. Kalau ada kelompok yang capresnya atau calon bupatinya, calon gubernurnya menang gitu ya, lalu mereka membentuk political cluster, mereka merasa oke, kami sama. Sebaliknya juga begitu ya, kalau capresnya sulit jadi capres gitu ya, nanti membentuk political cluster juga gitu. Jadi ada narasi-narasi yang kemudian dipakai untuk mengukuhkan kira-kira nasib yang sama tadi itu. Ya. Nah, inilah menariknya pada ruang publik digital ini, yang virtual ini, karena kemudian banyak political cluster yang berkembang di dalamnya gitu. Nah, susahnya ini kalau saya kira teman-teman computer science itu sudah mempelajari algoritma itu ya, yang itu sebenarnya bukan betul-betul ide, betul-betul nilai, betul-betul norma yang berkembang, tapi ini jadi-jadian itu ya. Jadi kalau Anda pendukung capres yang kalah atau yang menang tadi, itu yang masuk di YouTube Anda tadi ya itu ya. Yang masuk YouTube Anda yang orang-orang yang gelisah, yang itu. Padahal itu buatan itu ya. Ya, kadang-kadang hoax yang yang kemudian seolah-olah dipercaya sebagai sebuah kebenaran itu. Nah, susahnya ini yang menjadi repot ketika para cendekiawan ikut-ikut percaya gitu. Terutama yang partisan politik itu lalu aneh rasanya. Orang-orang yang netral, yang tidak memihak siapa-siapa, kadang-kadang tertawa sendiri ya. Karena loh, ini gimana ini kok cendekiawan ikut-ikutan hoax yang nggak keruan itu gitu ya. Dan kalau partisan politik ya boleh lah, kalau anggota partai boleh. Tapi kalau dosen, kalau ini kan harusnya memberi pencerahan, tapi malah membuat sesuatu yang kita jadi kerepotan itu. Nah, itu tipologi dari digital society itu, dari ruang publik virtual. Nah, ruang publik virtual ini itu punya pengaruh yang dahsyat juga ternyata ya. Kalau kita ingat kira-kira hampir 15 tahun lalu kasus Prita itu ya. Itu kan mengkritik sebuah rumah sakit yang kemudian diperkarakan, dipenjarakan, tapi kemudian banding itu dibebaskan. Tapi yang luar biasa itu ada sebuah gerakan ketika itu untuk membela Prita itu, ya. Jutaan rupiah untuk mengumpulkan dana Prita. Artinya apa?
ruang publik ini juga mampu mobilisasi massa yang besar, menciptakan gerakan-gerakan itu. Nah ini yang terakhir itu ya, misalnya polisi tembak polisi itu. Ini yang menyedihkan ini kalau polisi tembak pencuri atau polisi tembak koruptor itu kan membanggakan. Polisi tembak polisi ini ya Allah ini dunia polisi ini gimana ini. Tapi bagi saya atau bagi orang yang buat analisis yang menarik adalah ketika ini disampaikan di ruang publik virtual itu dan kemudian tertangkap dengan media konvensional ya, media mainstream, koran, majalah, TV, gitu, radio, gitu. Itu lalu jadi mempengaruhi sebuah kebijakan. Kita bisa bayangkan bagaimana Kapolri memutasi 25 personel polisi. Itu kan sudah 2 regu itu ya. Ya, luar biasa. Ya. Dan itu ada jenderal-jenderal yang katut itu ya. Itu kan mungkin lulusan Akpol ya, yang dari segi pendidikan saya kira sudah tidak diragukan Akpol itu disiplin, diberikan materi yang cukup gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian media sosial ketemu dengan media mainstream itu bisa mempengaruhi kebijakan yang kemudian mungkin sejarah kepolisian Indonesia baru sekarang. Nah yang terakhir ini ada konten dukun dan pesulap itu ya. Itu sederhana aja awalnya. Mereka adalah YouTuber gitu yang masing-masing mengakui sebetulnya itu hanya hiburan gitu. Nah, tapi ketika ingin cocok-cocokan hiburannya itu ada pengacara itu ya. Nah, nanti teman-teman Fakultas Hukum itu harus peka ini kok ada pengacara membela ini kan YouTuber yang dan dua-duanya itu mengakui bahwa itu hanyalah hiburan gitu ya. Nah, tapi kemudian sebagai ruang telah mempengaruhi kebijakan dan padepokan ditutup. Jadi bagaimana kemudian YouTuber yang berada di ruang publik itu bisa mempengaruhi sarjana hukum yang pengacara gitu, ya. Ini kan menarik untuk bagaimana kemudian ruang publik itu bisa tajam mempengaruhi kebijakan. Nah, secara umum itu dark side-nya ruang publik ini selain tadi bisa mempengaruhi kebijakan itu. Yang pertama asosiasi, organisasi atau political cluster atau whatever you call it, apa saja. Itu sebuah jalinan komunikasi yang justru mengutamakan like interest, bukan common interest, bukan kepentingan bersama. Karena itu sebagian jadi sulit menjadi kebijakan publik. Ya, kadang-kadang berhenti pada hoax, pada tadi keinginan saya sudah terpenuhi. Jago bupati saya yang kemarin menyulitkan yang jago bupati saya yang kalah itu, yang dikalahkan oleh orang ini sudah masuk penjara sekarang. Wah, saya puas gitu. Jadi hanya persoalan-persoalan kemudian hanya kepuasan sendiri, persoalan kepentingan sendiri. Dan karena itu aktor-aktor yang berada di ruang publik virtual ini itu sulit dikembangkan sebagai trust, sebagai hubungan yang saling menguntungkan ya. Karena banyak sekali hoax dan tidak sedikit yang dikategorikan sebagai narcissism similarity, narsis sebetulnya mereka itu. Narsis ingin membanggakan dirinya gitu ya, baik sebagai pendukung bupati yang kalah maupun
bagi bupati yang menang, gitu ya. Ada narsisme berada di situ. Ini dark side-nya. Dan yang berikutnya itu terjadi ketidakpastian politik, tadi diskriminasi, ya mahasiswa saya tadi bagaimana sebenarnya Pilpres 2014 itu hanyalah demokrasi semu. Dua-duanya menggunakan pesantren, menggunakan cendekiawan itu. Tapi mereka sebenarnya berkawan gitu ya, berkawan. Mungkin tergantung siapa yang bayar tadi itu ya. Nah, inilah kemudian dark side dari ruang publik ini kemudian menjadi penuh ketidakpastian. Nah, yang berikutnya pandangan-pandangan termasuk yang dalam political culture itu sulit hasilkan konsensus. Itu berubah-ubah. Ya. Dan bahkan kemudian pertentangan-pertentangan itu dimanfaatkan terutama untuk melakukan perlawanan pada pemerintah. Jadi seperti partisan politik gitu ya. Tidak mencerahkan tapi justru melakukan perlawanan-perlawanan yang kadang-kadang kemudian orang awam menjadi kesulitan. Ini gimana ini? Kemarin bermusuhan tapi sekarang malah saling memuja-muja gitu ya. Pidatonya Prabowo terakhir itu mengatakan bahwa saya sudah benar bergabung dengan Jokowi. Padahal YouTuber yang dulu yang saya punya juga itu, yang belum diumumkan sudah ada sekelompok teman dia siap presiden. Jadi seolah-olah siap presiden. Jadi orang awam atau orang yang netral itu kadang-kadang menjadi sulit menangkap ruang publik virtual ini. Baik, itu pengantar diskusi saya. Saya kira saya coba untuk bagaimana kekuatan dari ruang publik virtual dan kemudian saya sampaikan sedikit tentang sisi gelapnya, dark side-nya jadi ruang publik virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sunyoto Usman. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sangat jelas bahwa ruang publik bergeser di era digital ini dengan berbagai macam kepentingan. Namun persoalannya adalah keberpihakan. Keberpihakan itu dalam pengertian apakah berpihak pada kebenaran, moralitas, menyuarakan hati nurani, atau keberpihakan pada kepentingan-kepentingan yang didasarkan atas motif keuntungan. Misalnya para buzzer yang memang sengaja dibuat dalam rangka untuk mempengaruhi dan menggiring opini publik. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan cara resen ataupun langsung menyalakan mic ataupun menuliskan di kolom chat. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa bertanya saya, Pak? Pak Budi. Mari. Monggo. Terima kasih Prof. Nyoto, sangat jelas sekali. Tapi kalau kita melihat ruang publik virtual, masing-masing kelompok punya interest masing-masing dengan konsep framework masing-masing. Para pemimpin pemerintahan selalu berpegang pada administrasi birokrasi, pemimpin politik, partai politik pada kepentingan politik, dan lain sebagainya para tycoon, pemilik modal pada kepentingan keuntungan. Tidakkah mungkin ada satu conceptual framework yang common conceptual framework yang walaupun pelaksanaannya mungkin bervariasi antara kelompok, tapi ada end outcome-nya itu sama, common interest. Misalnya social justice. Mungkin enggak sampai ke sana, ada code of ethic yang bisa disepakati bersama sampai ke sana. Oleh karena sekarang ini para pemilik modal ya kepentingan keuntungannya, para
pemimpin pemerintahan ya birokrasinya, administrasinya walaupun kadang-kadang tidak legal, partai politik ya pada kepentingan politiknya. Ada enggak satu common conceptual framework yang bisa diterima sebagai code of practice, code of conduct? Makasih. Baik, saya aja ya, mengutip Pak Sekjen PP Muhammadiyah ya, Pak Mufti ya. Dalam satu diskusi itu, beliau ini kan kritis sekali, orangnya kritis. Tapi saya ingat gitu, salah satu yang beliau ucapkan tuh, kami memang kritis gitu, kami bisa memberikan catatan-catatan penting untuk pemerintah. Tapi begitu sudah menjadi keputusan, ya Muhammadiyah ikut. Gitu. Muhammadiyah ikut. Artinya kepentingan bersama itu, kalau saya salah, maaf nanti dikoreksi kalau saya salah nangkap. Kepentingan bersama itu bagi beliau menjadi lebih penting, termasuk mungkin keadilan itu. Nah, kasus yang internal Muhammadiyah gitu, ya almarhum Pak Syafi'i Ma'arif itu, kebetulan kami banyak diskusi. Ketika Pak Amin Rais mencalonkan presiden itu beliau nggak setuju, karena Muhammadiyah menurut beliau itu ya kami adalah organisasi sosial bukan partai politik. Nah, terjadi perdebatan karena era reformasi ini saatnya gitu ya. Nanti kita punya waktu itu Muhammadiyah punya tokoh terbaik. Dan akhirnya disetujui ya, Pak Amin menjadi capres. Pak Syafi'i yang mula-mula tidak setuju almarhum itu, lalu setuju. Nah, kalau yang saya tangkap bukan soal setuju dan tidak setuju, tapi bagaimana sebuah prinsip bahwa kepentingan bersama menjadi lebih penting. Ya, itu pada internalnya. Pada eksternalnya ya itu saya kira sudah banyak itu, nanti banyak YouTube pidatonya atau pandangannya Pak Mufti. Nah, apa yang disampaikan Pak Haidar hampir sama. Pak Haidar itu kritis sekali. Tapi kemudian ketika menjadi keputusan ya ini keputusan gitu ya. Nah, inilah kemudian tadi Pak Budi itu jadi barangkali tadi ada trust, ada ada reciprocity, ada saling untung, ada kemudian jaringan gitu ya. Nah, kalau kita lihat hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah sekarang, saya kira banyak yang sudah menilai itu sangat bagus. Usaha-usaha Muhammadiyah juga memperoleh support yang bagus. Tadi ini menjadi kepentingan bersama. Yang kedua, mungkin kita ya cendekiawan ini tidak harus terjebak pada partisan. Ya. Kok tiba-tiba kita jadi politisi gimana sih? Uang ini cendekiawan kan, ini kan harapannya memberikan pencerahan ya. Kalau zaman kerajaan dulu itu pendito gitu ya. Tapi kok jadi malah sebagian jadi pendeta Durno gitu ya. Padahal itu saya kira Pak Budi itu sudah perso itu ya, studi-studi di negara barat yang ranking tertinggi itu dokter, ya, lawyer gitu ya. Nah, politisi itu paling bawah itu ya. Orang biasa itu mungkin tidak banyak itu, kalau saya enggak pernah jumpa itu dosen tertarik jadi politisi. Tapi kan tidak sebaliknya di Indonesia ini. Jabatan dosennya itu dilepas kemudian jadi anggota DPR. Dan kalah. Kalah kan jadi repot, itu sudah jadi ya. Jadi saya kira kalau kita
menempatkan kembali pada posisi cendekiawan itu, ya kalau menurut saya ya cendekiawan itu kemudian memberikan pencerahan itu. Mungkin ya secara ekonomi kalah pendapatannya dengan politisi. Saya pernah nulis di KR itu kan, ketika uang yang dibawa pulang oleh politisi ratusan juta gitu ya, take home pay-nya itu, ya pensiunan guru besar itu nggak sampai 5 juta Pak Budi, yang sudah membimbing sekian doktor, sekian master, sekian sarjana, pensiunnya itu nggak sampai 5 juta gitu. Ya mungkin secara finansial cendekiawan ini tidak semakmur politisi. Tapi kan bukan itu ukurannya. Ya. Ukurannya kan bagaimana kita, istilahnya Pak Imam Budin itu, bagaimana kita sedekah ilmu. Gitu ya. Artinya ada sesuatu yang punya nilai tidak bisa diukur dengan uang. Tapi ada ilmu yang ingin kita transfer. Gitu. Dan ilmu itu siapa? Bukan miliknya orang, bukan miliknya orang Kristen, bukan orang Islam, bukan orang Yahudi. Ilmu itu ya milik Allah gitu. Jadi bisa jadi kita belajar pada Habermas itu yang kayak selamanya nggak jelas. Tapi itu kan Allah menitipkan perspektif pada dia. Jadi saya kira kalau kita mendudukkan kembali peran cendekiawan itu, dugaan saya ya Pak Budi, ya mungkin yang dibayangkan Pak Budi itu paling tidak terbuka lah ya untuk menuju ke sana. Ya. Tapi kalau tidak kan gelap aja ini, keadilan ini di mana? Itu yang tadi yang saya sebut cendekiawan malah membuat kisruh itu. Susahnya itu profesor doktor membuat kisruh. Iki piye? Ya mudah-mudahan mereka segera diingatkan lah bahwa peran mereka adalah memberikan pencerahan. Mungkin jawabannya terlalu muter-muter Pak Budi, ya. Tapi mungkin yang ingin saya garis bawahi apa ya? Pertama, the right man on the right place, dan kita menempatkan diri pada peran kita. Ini perannya apa gitu. Ya, itu Pak. Oke, matur suwun. Ini ada tulisan dari Prof. Heru Kurnianto. Ya. Saya melihat bahwa keputusan-keputusan dalam kehidupan kita tidak berpihak pada knowledge yang sempurna. Banyak asumsi, trust, dan lain-lain terkait pengambilan keputusan. Maaf, Pak Leli tidak berpijak. Oh, nggih. Tidak berpijak pada knowledge yang sempurna, banyak asumsi, trust, dan lain-lain terkait pengambilan keputusan, sehingga bagaimana cendekiawan bersikap dengan problem ketersediaan dan ketidakjelasan informasi sehingga mereka berpikir shortcut, heuristik, padahal sikap dan keputusan seharusnya lebih mencerahkan. Ini pendapat dari Prof. Heru Kurnianto. Monggo. Nah, pertama saya kira ya nanti dikoreksi ya Pak ya. Pertama itu kita tidak mungkin semua keputusan. Itu siapa yang bisa tahu semua keputusan? Terutama ketika keputusan itu juga bagian dari transnational practices gitu ya. Bagian dari politik internasional. Ya. Jadi saya kira cendekiawan perlu fokus pada keputusan tentang apa. Dan cendekiawan itu kan bukan ahli, ya, ahli segala ilmu kan itu ya. Kawan saya arsitek itu katanya itu, jangan kita jadi palu gada. Apa yang lu minta gue ada. Itu tidak mungkin. Jadi ya saya kira Islam juga mengajarkan gitu kan. Kita kan itu begitu luasnya ya keputusan itu. Nah, keahlian kita perlu fokus pada keputusan yang
kita ketahui, yang relevan dengan kita pahami. Ya, di WA kampung saya itu ada seorang yang kemudian menjadi analis politik gitu. Padahal saya tahu dia itu tidak pernah belajar politik. Tapi karena belajar di TV, belajar di Metro, belajar di TV One, belajar di gitu, kemudian menjadi analis politik. Nah, ketika diingatkan agak sulit, tolonglah ini kan WA internal. Ya, kadang-kadang masih ngeyel kan. Lalu saya bilang itu, oke lah, nanti kita undang aja. Kita undang ke Visipol, dia jadi satu narasumber gitu tentang politik. Nanti saya undang mahasiswa saya itu dokter-dokter muda itu untuk jadi panelis. Nah, inilah apa dark side kita itu tadi ya. Kita tiba-tiba kemudian seolah-olah jadi palu gada itu. Apa yang lu minta gue ada. Padahal kita tidak punya perbenaran pengetahuan itu. Bahkan kita tidak mau mengakui bahwa kita tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bulan lalu saya nguji di UMY, orang ini aktivis gitu ya, dosen. Dan itu, maaf ya, itu pokoknya tidak suka pada Jokowi. Dia nulis tentang terorisme. Nanti kapan-kapan kalau ada yang tertarik bisa bisa baca tulisan dia itu ya. Nah, oke, saya bilang oke lah. Saya sebagai penguji, saya bukan urusan saya Anda senang atau benci pada Jokowi. Tapi data penelitian Anda itu apa? Gitu. Loh, pokoknya begini Pak, begini. Terus mutar nggak kerukuran. Sampai kemudian dia tidak punya data gitu. Nah, saya bilang itu Anda nggak lulus gitu kan. Ini hanya opini, bukan knowledge. Gitu. Knowledge itu sudah ada prinsip-prinsipnya. Ada literatur review, ada data, kalau orang eksakta ya ada lab, dan sebagainya. Jadi tidak bisa hanya justifikasi membuat analisis sebuah keputusan. Nah, kalau mau serius ya keputusan gitu ya. Di mana letaknya? Dan itu sebenarnya kan dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Mana keputusan-keputusan yang dirasakan itu pada, kalau itu undang-undang ya pada ayat berapa? Saya kira Pak Busro itu bagaimana mengkritisi undang-undang ketenagakerjaan misalnya. Tapi kemudian ketika itu berjalan ya sudah berjalan gitu ya. Tapi lalu sebagai intelektual kita tidak kehilangan, kita punya datanya kok. Ya. Jadi bukan pendapat kayak di TV itu. Pendapat pokoknya saya nggak suka pada Prabowo, pokoknya saya nggak suka pada Jokowi. Nah itu kan bukan, intelektual bukan itu. Dia harusnya punya review literatur, dia harus punya data, dia harus punya framework, gitu. Dia harus menghasilkan knowledge. Bagaimana kalau itu salah? Mungkin sekali, sangat mungkin tawaran atau knowledge yang kita hasilkan itu salah, sangat mungkin. Tetapi orang tahu kesalahannya, gitu. Ini loh kesalahanmu itu. Tapi kalau tidak, ya hanya kayak di warung kopi aja itu ya. Kayak teman saya yang analisis politik seolah-olah jernih. Itu ada satu statementnya itu gini. Itu lihat itu Menteri Agama itu tidak diskusi dalam bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab. Jangankan diskusi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab aja belum tentu bisa. Nah, saya bilang itu nanti dululah. Beliau itu Anda boleh tidak suka, itu boleh. Wong itu hak. Tapi beliau ini adalah cucu dari ulama terkenal di Rembang, itu Bisri Samsuri, kemudian anaknya Khalil Bisri, gitu ya, yang sekarang
anaknya jadi ketua PBNU, itu kakaknya, kakak kandungnya gitu. Jadi tidak mungkin itu tidak bisa bahasa Arab, itu pesantren gitu. Nah, saya tahu karena ketua PBNU yang sekarang itu dulu asisten saya di sosiologi gitu. Nah, Pak Haidar juga mahasiswa saya di sosiologi. Jadi ibarat guru saya ini sudah hebat karena muridnya jadi orang-orang hebat. Yang satu jadi ketua PP Muhammadiyah, yang satu jadi ketua BN. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya buat justifikasi yang intelektual itu memang tidak gampang. Tidak gampang ya. Ini tidak bisa hanya emosi, tidak bisa hanya itu. Jadi Pak Heru saya kira saatnya coba kita yang diragukan Pak Heru itu kita kaji gitu Pak. Nah, lembaga kajian banyak sekali Pak. UGM ada kira-kira 70 lembaga kajian. UMY itu ada hampir 20 lembaga kajian dan itu dibiayai oleh UMY. Dan itu bisa kita daya gunakan untuk studi-studi semacam itu. Pakarnya kurang apa? Banyak sekali kita pakar itu banyak sekali. Tapi yang tadi dark side yang saya berikan tadi kadang-kadang itu kita kejebak itu ya. Ikut-ikutan jargon politisi. Untuk apa gitu? Ya. Politisi itu kan seperti ya Pak, seperti saya ibaratkan seperti sektor konstruksi pertukangan dulu. Itu open access, siapapun bisa jadi tukang, siapapun jadi buruh, siapapun jadi memberikan menjual besi. Gitu. Tapi tidak pada profesi seperti dokter, nggak mungkin itu. Kalau tidak sekolah kedokteran ya Pak Budi, mau apa, mau jadi dukun itu nanti. Jadi dosen tidak bisa, ada kualifikasinya. Gitu. Jadi jangan terbalik, gitu. Ya, rankingnya itu jangan kita kemudian ikut arusnya para politisi. Maaf, ini bukan saya tidak setuju dengan profesi politisi ya, karena itu dibutuhkan sekali. Cuma tadi dalam kapasitas saya sebagai cendekiawan itu saya menempatkan diri, ada data, ada perspektif, ya, ada literaturnya, ada knowledge-nya, gitu, ada metodenya, gitu. Bukan hanya mengambil alih. Ada kawan saya lalu nggak enak kalau saya tidak ikut pendapat dia, bukan. Ya. Maaf Pak Heru ya kalau mungkin kurang berkenan. Turnuan, Prof. Sunyoto. Terima kasih Prof. Mungkin ada yang disampaikan Prof. Heru Kurnianto. Ya, saya setuju. Jadi memang godaan cendekiawan itu juga memang ada problem terkait dengan informasi tadi ya, sehingga memang kita punya kecenderungan untuk shortcut. Jadi perlu kita optimalkan critical thinking untuk ketika kita mengambil sikap-sikap tertentu. Cuma memang kadang-kadang kita terburu-buru bersikap juga, Prof. Sunyoto. Terburu-buru dengan informasi yang serba terbatas kadang-kadang. Saya kira mungkin kekuatan cendekiawan ya mereka harus bisa mempertimbangkan berbagai perspektif ya. Kemudian akhirnya keputusannya bisa lebih jernih. Saya setuju Prof. Sunyoto. Matur nuwun Pak. Ya. Saya kira bagaimana memberdayakan pusat-pusat studi menjadi sangat penting gitu ya. Kemudian mereka betul-betul menjadikan pencerahan bagi kita semua. Nah, saya memang sudah lama itu saya keluhkan. Ini gimana sih universitas ini kok kebanggaannya itu kalau rektornya jadi menteri, rektornya jadi dirjen, dekannya jadi dirjen. Ya oke lah ya. Tapi gimana itu ilmu Anda itu terus Anda sudah guru doktor, sudah profesor, itu kan nggak mungkin. Kapan dia mau penelitian itu?
Dan kadang-kadang yang dikeluhkan mahasiswa pada saya itu, Pak, saya itu hanya diajar oleh asisten-asisten beliau saja. Ya. Itu padahal dia mungkin dari luar Jawa sana, orang tuanya bermimpi anaknya nanti jadi ilmiawan yang bagus, anaknya jadi intelektual yang bagus gitu ya. Tapi setelah berada di Jogja ya hanya ya second layer saja. Ya. Nah, ini saya kira saya pernah usulkan itu, misalnya kalau dekan, rektor jadi menteri, jadi dirjen, ya sudah keluar aja dari universitas. Ya, keluar aja, kan Anda sudah nggak mungkin ngajar. Anda kan pidato-pidato aja. Itu gimana? Anda malah jadi nanti menjadi partisan politik, partainya presiden atau partainya gubernur, partainya bupati gitu. Ya, terus di mana itu tanggung jawab? Padahal dulu daftar jadi dosen. Kan mestinya ya gimana artikelnya, sekarang ada temuan apa yang baru. Nah, saya pernah diskusi dengan Profesor Rizal Tamim, orang ITB itu. Anggota dulu ada majelis guru besar ITB. Pak Rizal itu ITB ini kan terkenal di seluruh Indonesia, seluruh dunia. 3 tahun ini aja lah Pak Rizal. Teori apa yang dikritik oleh ITB, teori apa yang dihasilkan oleh ITB, gitu. Kemudian metode apa, ya dia mikir lama. Iya ya Pak. Kalau di UGM gimana Pak? Di UGM ya sami mawon. Sami mawon itu. Wah, gimana? Ya coba itu Garuda kalau dulu ya, entah sekarang. Garuda jam 6 Jogja Jakarta itu di absen aja, fakultas apa yang tidak ada. Itu orang UGM semua jadi konsultan macam-macam. Ya, gimana? Maaf ya, saya dulu pernah jadi pengurus fakultas. Gimana pengurus fakultas? Enggak, kami enggak punya wibawa. Malah dikatakan, bilang itu sama dekannya, dia sebelum jadi dekan saya sudah jadi dosen. Dia belum jadi mahasiswa, saya sudah jadi dosen. Dekannya pun kecil sekali di hadapan senior-senior itu. Ya mungkin sekarang sudah berubah ya. Mungkin sudah berubah. Tapi itu nggak tahu ya Pak Heru. Dosa enggak itu ya Pak Heru ya. Kalau sudah dapat dari dosen lalu ya tanggung jawabnya. Dan hebat nanti pulang itu jadi dosen lagi gitu. Jadi dosen lagi kan. Sudah berubah. Yang diajarkan bukan teori-teori, memberikan kritik pada teori-teori, tapi ambil teori juragannya itu. Juragannya apa? Pakai teori apa? Nah itu yang perlu diajarkan. Wah, itu orang tuanya yang di luar Jawa mesti sedih. Bayar mahal hanya diajari orang-orang second layer dan partisan-partisan yang nggak jelas. Ya, maaf ini catatan saja untuk kita aja. Nggak usah diberitahukan. Nanti saya beritahukan sendiri. orang pensiun itu kan sudah nggak ada yang ditakuti. Gitu. Dan saya bergembira di UMY komitmen itu cukup tinggi dan cukup menggembirakan lah yang saya lihat selama. Mungkin saya bisa Pak. Kan Pak. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Nyoto saya jelas sekali penjelasan dengan nama Prof. Tadi Prof. Heru Kurnianto Cahyono. Saya ingin menyampaikan pesan sedikit pada cendekiawan, terutama di IJMI, dari perspektif sejarah. Pada era zaman klasik, Jawa klasik, walaupun sudah ada administrasi pemerintahan yang sangat efektif, tapi tetap ada cendekiawan yang memberikan masukan kepada decision maker secara non-partisan. Jadi sebagai contoh, abad ke-13 ada Empu Prapanca, itu cendekiawan di era Mojopahit,
yang menulis Negara Kertagama yang sekarang menjadi catatan tertua, buku harian tertua di dunia, diakui oleh UNESCO. Kemudian di era Mataram baru, Mataram Islam, walaupun pemerintahnya monarki absolut, juga ada kelompok cendekiawan yang memberikan masukan pada decision maker. Namanya Sarjonudi. Jadi ikatan cendekiawan penasihat raja itu Sarjonudi zaman Mataram baru. Dan saya kira kelompok-kelompok cendekiawan ini harus tetap non partisan dengan common interest sebagai basic framework-nya, dan kita punya instrumen metodologi yang sangat lazim dan terbiasa kita pakai, data dan analisis. Saya kira itu. Jadi tidak mungkin terpengaruh oleh interest masing-masing, tapi non partisan ini tetap didukung dengan data dan analisis. Itu aja. Moga-moga dengan itu HMI akan tetap memberikan masukan-masukan non partisan pada decision maker tanpa kepentingan apapun kecuali kepentingan umum, kepentingan bersama, social justice dan sebagainya. Begitu Pak Nyoto Usman, tanggapan saya. Terima kasih Pak Budi. Memang ide itu bagus, mulia, meskipun dalam praktek tidak sederhana ya Pak ya. Iya. Dalam prakteknya memang penuh tantangan-tantangan. Dan menurut saya idenya saya sampaikan Pak Budi itu andai kata itu bulat gitu ya, 100%. Menurut saya 60-65% itu sudah berhasil Pak. Iya. Jangan sampai di bawah 50%. Bulat 100% memang hampir mustahil ya, berat sekali. Tapi dengan kita punya komitmen bersama, naik, kalau tahun ini masih 50, mungkin tahun depan 55, tahun berikutnya 60, dan seterusnya mungkin jadi lebih baik. Dan saya kira kalau kita berkaca dari banyak universitas di luar negeri, di negara maju kan memang mereka melakukan peran-peran seperti itu, Pak. Ya. Bahkan mereka kemudian menunjukkan gitu ya, menunjukkan tendensi-tendensi data-data yang kemudian supaya pemerintah itu aware gitu. Kamu jangan seenakmu sendiri gitu. Ya. Kalau di Australia politisi itu kan disebut fat cat. Fat itu gemuk, cat itu kucing, itu ngeong-ngeong aja gitu. Ya itu dulu teman saya dosen di Australia seperti itu. Jadi saya kira memang bagaimana kemudian kita menjadi berpikir jernih dengan data. Memang mungkin sekali salah, mungkin sekali metode itu ditolak gitu ya. Tapi ada effort ya, ada usaha untuk ke sana. Sebab kalau tidak itu apa yang pernah saya tulis, kita kejebak pada cara berpikir otak-atik gatuk itu. Otak-atik matuk. Cocok logi. Nah, betul kan? Nah, betul kan? Ya itu dukun, itu sudah bukan cendekiawan itu. Saya kira kita harus berjuang ke sana. ICMI menjadi bagian pilar yang sangat penting untuk memperjuangkan ide-ide semacam itu. Itu Pak Budi. Betul. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sunyoto Usman dan para peserta di kajian pagi ini. Barangkali ada sedikit komentar dari Pak Akbar. Monggo Pak Akbar. Cekap Pak, saya cekap dulu. Ya, jam 7. Silahkan untuk menyampaikan closing statement Pak Prof. Sunyoto Usman. Ya. Baik, saya kira kita sebagai bagian dari cendekiawan ini harus
punya perbendaharian pengetahuan yang cukup, kesadaran, awareness ya, attitude ya, prinsip bahwa sekarang ruang publik jadi semakin kompleks, ruang publik menjadi semakin beragam, dan kita harus tetap pada jalur berpegang pada kecendekiawan itu, pada berpikir yang ilmiah, yang untuk kepentingan menjernihkan apa yang kita hadapi saat ini. Itu Pak, matur nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah diskusi pagi ini sangat mencerahkan. Semoga yang disampaikan oleh Prof. Sudjoto Usman menjadi pemahaman kita lebih baik, menjadikan pemahaman kita lebih baik, dan tentunya kita bisa lebih bijak di dalam menyikapi dan mengisi ruang publik. Demikian yang bisa kita aturkan kepada para peserta kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan barokah yang Amin. berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri diskusi pagi ini dengan bacaan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Pak Sudjoto Usman, Pak Akbar Subsanto, Pak Budi Santoso, Prof. Heru Kurnianto, dan teman-teman sekalian.